pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Selamat pagi, Pak. Iya Bu, selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya baik, Pak Edit. Gimana juga kabar Pak Edit? Kabar saya baik-baik saja Bu. Syukurlah saya bisa ketemu dengan Ibu di tempat ini. Iya Pak, sudah lama kita tidak ketemu. Bagaimana Pak? Apa cerita kita hari ini? Sedikitnya Bu, saya memiliki masalah terkait dengan siswa saya di dalam kelas Bu. Oh, kira-kira apa masalahnya ya Pak? Apa bisa Bapak ceritakan? Iya Bu, begini Bu. Sekarang kan sudah selesai 1 semester. Tetapi saya masih sedih dan kecewa. Masih ada siswa saya yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar dan baik, Bu. Bagaimanakah kira-kira menurut Ibu? Oh, begitu ya Pak. Berarti di kelas Bapak masih ada siswa yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik dan lancar ya Pak? Sungguh suatu dilema ya Pak. Nah, karena pembicaraan kita hari ini waktunya singkat Pak, apa yang ingin Bapak didapatkan di akhir pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, saya mengharapkan melalui pembicaraan kita ada solusi dari permasalahan tentang siswa saya yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan baik Bu. Oh gitu ya Pak. Menurut Pak Edi, hal-hal apa saja yang bisa membuat sebagian murid Bapak itu belum bisa membaca dan menulis dengan baik? Begini Bu, menurut saya, siswa saya itu tidak memiliki niat sama sekali untuk belajar Bu, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membaca dan menulis. Oh begitu ya Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Edit, murid Bapak tidak berminat dalam membaca dan menulis, apa kira-kira faktor yang menyebabkannya ya? Menurut saya Bu, mereka itu lebih fokus pada kegiatan mereka sehari-hari, yaitu jalan-jalan kemana-mana saja Bu, sehingga tidak fokus untuk sekolah dan belajar Bu. Iya Bu. Oh, namanya saja juga anak-anak ya Pak ya, anak sekolah. Mereka lebih fokus ke kegiatan jalan-jalan ya Pak, anak muda. Kalau begitu Pak, menurut Bapak, apa ya kira-kira strategi untuk membuat murid Bapak itu lebih fokus untuk membaca dan menulis? Baik Bu, kalau menurut saya Bu, saya sangat mengharapkan kepada semua guru mata pelajaran untuk tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak saya yang tidak bisa membaca itu untuk belajar membaca saat mereka mengajar di dalam kelas kepada semua Bapak Ibu guru mata pelajaran Bu. Oh iya ya, berarti minta bantu kepada semua guru mata pelajaran gitu ya Pak ya, yang masuk di kelas Iya Bu. Bapak gitu ya. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Terus, kira-kira ada upaya yang lain yang bisa Bapak laksanakan lagi ya?
selain cara yang pertama tadi, mungkin ada cara yang lain lagi. Iya Bu, saya mengharapkan bantuan dari guru BK, selain saya mengharapkan bahwa Bapak guru mata pelajaran bisa turut serta memberikan kontribusi Bu kepada anak-anak saya tersebut yang tidak bisa membaca. Jadi saya mengharapkan guru BK juga untuk lebih aktif apabila misalnya ada kesempatan kosong, guru BK bisa memberikan waktunya untuk mendampingi anak-anak saya tersebut, sehingga anak-anak saya tersebut dapat berubah dari perilakunya Bu, yaitu dari kegiatannya yang tidak mendukung dengan kegiatan sekolah. Karena Bu, saya melihat mereka selama ini hanya fokus pada kegiatan main-main. Kami sering ketemu di luar, di jalan, dan bahkan juga saya ketemu mereka di pasar. Ada apa ya? Kenapa siswa saya ini berkeluyuran? Iya, nongkrong di pasar mungkin ya Pak? Iya Bu, mereka kemana-mana saja, kadang ngobrol. Dan juga Bu, saya sempat melihat mereka di kedai. Ya, apa kerja mereka di kedai Bu? Mereka sepertinya, dan saya kurang tahu juga ya, sepertinya mereka minum rokok. Jadi anak saya itu betul-betul bandel Bu, ya bandel. Dan ketika saya berhadapan dengan mereka di dalam kelas, saya panggil, saya sebagai wali kelas mereka Bu, saya suruh mereka untuk membaca. Tetapi Iya Pak. ada satu orang yang sangat fatal Bu, ya sama Iya, sekali iya. tidak bisa membaca dan menulis dengan baik Bu. Dan itu dilema yang sangat prihatin bagi saya. Bagaimana anak ini bisa naik kelas? Bagaimana anak ini bisa ke depan bisa menjadi manusia yang berguna di masa-masa yang akan datang. Kasihan sekali mereka Bu. Ya, saya suruh mereka membaca dan Iya, Pak. si Aperianus ini Bu sama sekali. Saya tidak tahu Bu. Secara fisik saya lihat dia Bu sehat. Ya. Dan kalau kegiatan olahraga, ya dia bisa olahraga Bu, misalnya tenis meja, ya di sekolah kami Bu ada tenis meja, kemudian Bu ada bola voli, dan anak saya ini bisa berkegiatan olahraga, ya berbeda juga misalnya kalau anak saya ini memiliki keterlambatan mental, keterlambatan fisik, berbeda Bu, ya fisik dan mentalnya saya kira sehat jasmani, sehat rohani. Tetapi Bu, kalau saya panggil dia, Aperianus, silakan di sini dulu di samping Bapak, kamu nak belajar membaca, ini buku bacaan tolong dibaca. Dan saya mencoba untuk tidak menakuti dia Bu, jangan-jangan nanti gara-gara dia takut dengan saya, maka dia akan takut dan tidak termotivasi untuk belajar. Iya. Membaca. Saya membangun sebuah persahabatan komunikasi yang sangat baik dengan dia, dan apa katanya sama saya Bu, saya takut Pak, saya takut kalau salah. Dan sampai saat ini adalah pergumulan saya Bu. Wah, saya salut sekali dengan usaha Bapak sebagai wali kelas ya. Begitu Bapak perhatian sekali dengan murid-murid yang Bapak walikan, terutama dengan satu orang siswa kita itu tadi ya, atas nama Aperianus tadi kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, saya upaya yang sangat luar biasa Pak. Saya setuju dengan Bapak, saya mendukung usaha Bapak yang sudah Bapak tempuh, dan selain tadi meminta bantu kepada guru mata pelajaran, dan yang terakhir tadi Bapak sampaikan yaitu minta bantu kepada guru BK. Saya juga sangat setuju sekali, karena saya yakin bahwa dengan bantuan guru BK, kelemahan murid-murid tersebut bisa terselesaikan.
Karena kalau saya perhatikan tadi dari cerita Bapak, murid-murid itu secara fisik, secara jasmani sehat-sehat ya Pak ya. Iya Bu, betul Berarti Bu. motivasi atau minatnya saja, atau dalam arti kurang rajin lah istilahnya ya Pak. Berarti mungkin kalau dibimbing, diarahkan oleh Bapak sudah memulai, nanti dilanjutkan oleh guru mata pelajaran dan dikuatkan oleh guru BK, mungkin ada perkembangan atau perubahan dari murid-murid itu. Nah, Iya Bu. kalau begitu Pak, kapan rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan? Iya Bu, terima kasih Bu. Besok saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah agar Bapak kepala sekolah menghimbau kepada guru-guru mata pelajaran untuk memperhatikan anak-anak tersebut, dan guru mata pelajaran diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka membaca di dalam kelas ini secara simultan dan terus-menerus Bu. Oh, berarti mulai besok ya Pak? Ya, Iya Bu. bagus. Ya, berarti Bapak bergerak lebih cepat ya. Iya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Pak, apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Rencana saya Bu, saya berkomitmen untuk turut menyediakan buku bacaan kepada murid-murid saya tersebut, dan juga dua ini tadi mengharapkan ya guru mata pelajaran Bu dan guru BK, semoga mereka turut berpartisipasi dengan kelemahan yang dialami oleh anak saya tersebut sehingga bisa mengalami perubahan yang signifikan Bu. Ya, wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung usaha Bapak, rencana dan komitmen Bapak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, atas waktu sharingnya yang diberikan oleh Ibu, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Bu, murid saya ini Bu bisa mengalami perubahan sehingga beban hati saya ini sedikit bisa Berkurang. terobati Bu ya. Oh, Dan iya Pak, terlebih iya Pak. beberapa saran-saran dan penekanan-penekanan yang bisa saya laksanakan ke depan, saya ucapkan terima kasih dari Ibu yang telah mendukung saya dalam kegiatan ini. Iya Pak Edi, sama-sama Pak Edi. Sama-sama juga saya ucapkan terima kasih Pak Edi sudah berbagi cerita dengan saya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Sampai di Pak. sini ya Bu perjumpaan kita. Selamat Siang. siang. Yahoo Bu. Oke Pak, selamat siang juga. Yahoo. Iya Bu. Bagaimana Pak? Berarti kita lanjut ya? Atau jeda sebentar? Iya, Bu. Selanjutnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu bahwa kesempatan ini hanya berlangsung selama 15 menit, dan kesempatan yang telah kita lakukan ini sudah berlangsung berkisar 14 menit Bu. Oh, Ya, sudah berarti 14 menit. kurang lebih. Kurang Oke. lebih. Jadi pada poin pembicaraan selanjutnya nanti adalah Ibu sebagai coach ya, coach yang Iya, menyampaikan Bapak kelas. sebagai Iya Bu. Bapak sebagai coach, saya sebagai coach. Iya Bu. Iya. Oke. Bagaimana kita lanjut, Pak? Atau Bisa Bu, mute saya sebentar? rasa. Oke. Ya Bu, semangat Bu. Oke, semangat. Semangat untuk kelompok kita. Untuk kelompok Oh, kita. baik. Oke, Pak. Saya mulai ya. Oke Bu, silakan Bu. Selamat pagi, Pak Edit. Iya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Miss? Iya, Pak. Kabarnya baik. Syukurlah Ibu. Apa nih yang mau kita bicarakan pada kesempatan ini Bu? Ini loh, Pak. Saya mau di coaching sebentar nih.
ada yang Iya, mau Bu. saya sampaikan. Iya, Bu. Silakan, Bu. Apa yang mungkin bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, ini mengenai masalah di kelas saya Pak. Jadi eh, di kelas kami ini sudah kami buat keyakinan kelas. Dan ini sudah berlangsung selama 2 bulan lebih. Dan semua murid saya perhatikan sudah melaksanakan keyakinan kelas sesuai yang sudah kami sepakati. Sehingga suasana kelas juga nyaman dan proses pembelajaran juga berlangsung dengan baik. Tetapi kurang lebih 2 minggu ini, ada satu orang murid yang bernama Roy yang ribut dalam kelas. Tidak konsentrasi belajar, dan akibatnya 5 sampai 6 orang murid yang lain ikut juga ribut. Sehingga suasana kelas menjadi tidak nyaman. Nah, ketika saya tegur si Roy ini, dia malah mengatakan dengan santainya, tenang, kita harus percaya dan yakin. Jadi yang saya nilai si Roy ini menganggap keyakinan kelas itu yang sebagai sebuah lelucon, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Berarti murid yang bernama Roy ini menganggap keyakinan kelas sebagai bahan lelucon untuk bersenda gurau dengan murid-murid yang lain ya, Bu? Iya betul, Pak. Jadinya kondisi kelas tidak nyaman. Gara-gara si Roy ini, Pak. Yang lain sih yang 5 sampai 6 orang yang saya bilang tadi, mereka cuma ikut-ikutan saja gara-gara dipancing si Roy ini, Pak. Iya, Ibu Miss. Berarti si Roy ini yang sumber ributnya gitu ya, Bu? Nah, karena pembicaraan kita ini waktunya sangat singkat, apa yang ingin Ibu Miss dapatkan di akhir percakapan kita ini, Bu? Iya, Pak. Saya mau kalau si Roy ini tidak ribut di dalam kelas. Dia bisa meyakini kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Oh, iya, jadi biar si Roy ini kembali meyakini kesepakatan kelas ya, Bu Miss. Nah, menurut Bu Miss, apa penyebab sih si Roy ini ribut di dalam kelas ya, Bu? Halo, Bu. Halo, Bu. Masih nyambung, Bu? Saya kurang tahu juga, Pak. Iya, Pak. Terdengar? Iya, terdengar, Bu. Iya. Iya, Iya, Pak. Saya kurang tahu juga, Pak. Tapi yang jelas si Roy ini sebelum kami buat keyakinan kelas, dia ini memang awalnya suka ribut dalam kelas dan kadang tidak mau belajar. Nah, itu sebelum kami buat keyakinan kelas ya, Pak. Namun setelah kami buat keyakinan kelas, dia ini menjadi anak yang tenang dan mau belajar. Nah, cuma 2 minggu ini dia kembali ribut. Makanya di pikiran saya, ini karena kesannya saya ya, saya berpikir anak ini kembali ke habitat aslinya gitu loh, Pak. Oh, kembali ke habitat aslinya ya, Bu. Tapi kalau sepengetahuan Bu Miss, ini adakah faktor yang membuat si Roy bisa ribut kembali di dalam kelas ya, Bu? Hmm. Oh, iya sih, Pak. Saya baru teringat, minggu yang lalu saya sempat bicara sebentar dengan wali kelasnya. Dan beliau mengatakan kalau orang tua si Roy ini sempat sudah kena sakit stroke. Apa mungkin itu penyebabnya ya, Pak ya? Sehingga dia berubah perilaku, berubah sikapnya. Memang cuma sebentar kami bicara wali kelasnya, tidak sempat saya tanyakan lagi yang lain-lain karena kebetulan kemarin itu juga kami buru-buru ada les mengajar di dalam kelas. Oh, bisa jadi sih, Bu, kalau begitu bapaknya yang sudah terkena sakit stroke. Bisa jadi dia berubah sikap seperti itu. Secara psikologis Bu, dia bisa terbeban sehingga terpengaruh pada sikapnya. Nah, kalau memang begitu menurut Bu Miss, apakah si Roy ini bisa diarahkan kembali menjadi anak yang tenang di dalam kelas dan bisa meyakini kesepakatan kelas kembali ya, Bu?
Hmm, bisa sih, Pak. Iya Bu, bagus. Kira-kira apa strategi yang bisa Ibu lakukan? Iya, yang pertama dulu saya akan memanggil si Roy. Itu pasti yang jelasnya ya, Pak. Iya Bu, adakah orang lain yang turut membantu Ibu? Tunggu Pak dulu Pak. Apakah ada mungkin masalah yang dihadapinya? Dari situ nanti saya akan dari keterangan nanti pembicaraan kami si Roy, nanti saya akan bisa mengambil langkah selanjutnya. Apakah saya bisa mengadakan pembinaan kepadanya? Dan mungkin juga dengan saya akan melanjutkan kami dengan wali kelas yang sudah sempat terputus kemarin itu. Mungkin ada informasi yang saya dapatkan melalui wali kelasnya, Pak. Oh iya. Oh, bagus Bu. Dan adakah orang lain yang bisa membantu Ibu lagi dalam masalah dengan si Roy ini? Guru BK kali ya Pak ya. Guru BK kan sering mengadakan konseling rutin dengan anak-anak itu Pak. Mungkin juga saya bisa mendapatkan informasi atau minta bantuan ya kepada guru BK. Mungkin mereka bisa mengkonseling atau menggali informasi dari si Roy nantinya Pak. Oh, ya betul Bu, guru BK bisa Bu. Nah, kapan langkah-langkah ini Ibu bisa laksanakan? Minggu depan kali Pak ya. Karena kalau minggu ini jadwal ujian tengah semester Pak. Bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Iya Pak, terima kasih. Kira-kira apa ya komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Ya Pak, saya berkomitmen supaya si Roy dan murid-murid yang lain bisa selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan saya juga sesuai tadi yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mengusahakan dengan usaha memanggil si Roy, kemudian minta bantu dengan wali kelas dan guru BK Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya ya Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak waktunya Bapak sudah mau berbagi untuk sharing. Mudah-mudahan si Roy dan beberapa murid yang lain bisa mengalami perubahan dan meyakini kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Tidak ribut dalam kelas dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke Bu Miss, terima kasih juga waktunya. Sampai jumpa ya Bu. Sampai jumpa juga Pak. Yahoo Bu. Yahoo Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Iya Bu. Udah selesai ya. Banyak gangguan ya Pak. Waduh. Cobaan. Saya sempat tertawa tadi karena Bapak marah dengan menguji koci dan menguji koci. Semua info semua rekaman kami yang adalah kiri bagi Kementerian Dakwah. Berarti sudah selesai waktunya Pak ya? Iya Bu, sekarang refleksi ya Bu. Iya, refleksi. Ini kita ketik Pak, bisa menyusun nanti ya, berarti kita gores-gores saja dulu. Iya Bu. Ini nanti kita unggah Bu hasil tugas ini dan mungkin kita ketik hasil pembicaraan komunikasi kita untuk dikirim Iya, di Pak. LMS. Seterusnya Bu, bagaimana mengenai refleksi? Tentunya di kesempatan ini juga kita buat refleksi ya Bu atas hasil percakapan yang telah kita laksanakan pada kesempatan ini.
Iya, Pak. Em, Berarti untuk ini kan saya mengisi untuk nama saya. Bapak juga mengisi untuk nama Bapak, iya kan? Iya. Apakah iya Bu, iya betul-betul. Dan kemudian pembicaraan kita kan 10 menit. Setelah ini akan kita sampaikan refleksi. Siapa yang pertama? Iya, Apakah Pak. Ibu dan saya? Bisa saja Bapak duluan nanti, tergantung juga nanti panduan dari Ibu Sri ya, seperti kemarin kan? Eh, refleksinya di room ini atau di room nanti Bu? Saya kira Bu, refleksinya di room ini kita sampaikan Bu. Oh, kalau bukan di kayaknya di apa Pak? Di apa? Di main room nanti di ruang utama. Oh iya, di room utama ya. Ah, Saya kira di room karena ini kita sampaikan refleksinya. karena CGP yang lain nanti katanya di situ menanggapi tadi atau gimana? Arif. Oh iya, ya, Bu. Coba. Berarti kita menunggu room ini Bu. Iya, tapi saya kerjakan refleksi saya. Sudah Bapak kerjakan ya? Sudah Bapak ketik? Seperti hasil jawaban kemarin yang telah kita kursus itu saja yang atau ada Eh, tambahan? Kalau menurut saya, Pak, tambahannya ya sama seperti yang kemarin. Cuma menurut saya kita sesuaikan dengan apa coaching kita barusan. Oh iya, iya. Intinya sih sama saja sih, Pak. Intinya sama saja juga. Iya Bu. Proses.